Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Rahasia Puncak Gunung Wukir. Naskah karya Peter Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agim. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya, Cempaka dan Prabu Sanjaya telah berhasil tiba di puncak Gunung Wukir. Dan di atas puncak gunung yang penuh dengan misteri itu, Raden Sanjaya bersujud dan memohon pada Hyang Agung untuk memberikan restu dan kekuatan padanya agar bisa menjadi wakil Dewata Agung untuk menguasai dunia. Aku datang memohon karuniamu, memohon restumu. Berilah aku kekuatan untuk menguasai dunia ini. Dan untuk semua itu aku berjanji. Aku berjanji akan memerintah jagat ini dengan sebaik-baiknya. Aku akan menjadi wakilmu yang utama di jagat ini. Berilah aku kekuatanmu, wahai Hyang Agung. Jauh di angkasa raya, di atas jilatan api Gunung Wukir, seberkas cahaya yang gemilang menyinari puncak Wukir. Meredupkan api yang keluar dari kepundan, dan tiba-tiba terdengar suara yang menggema agung. Tekadmu yang kuat dan pantang menyerah akan membantu dan mendorong keberhasilan. Kau akan berhasil, Sanjaya. Akan tetapi ingatlah akan janjimu. Berbuatlah seadil-adilnya, dan janganlah bersikap angkara. Aku merestui semua keinginanmu itu. Prabu Sanjaya tersentak hebat, nafasnya seakan-akan terhenti. Datangnya suara yang tidak pernah diduga, membuat ingatannya seakan-akan hilang. Matanya memandang jauh ke depan tanpa berkedip. Sementara itu suara yang agung itu terdengar kembali. Dan untuk apa kalian berdua datang kemari menghadapku? Apakah kalian juga mempunyai satu permintaan? Wahai Yang Agung, kedatangan hamba berdua kemari adalah semata-mata hendak memuja kebesaranmu. Jikapun ada permintaan hamba, semata-mata adalah limpahan berkahmu bagi seluruh rakyat hamba di Karangsedana dan juga semua umat manusia di dunia ini. Garis kehidupan bagi seluruh umatku telah aku tentukan. Bagimu dan juga bagi Sanjaya, kembalilah kalian dan tinggalkanlah puncak Gunung Wukir ini. Raden Purbaya dan Cempaka segera bersujud, dan beberapa saat cahaya gemilang di angkasa raya itu menghilang. Kembali kesunyian meliputi seluruh puncak Wukir. Gelora api yang menggemuruh dari kepundan Wukir mengiringi suasana yang mencekam di sekitar tempat tersebut. Bersamaan dengan lenyapnya cahaya gemilang di angkasa raya, kesadaran Prabu Sanjaya datang kembali. Apa yang baru saja terjadi di tempat ini? Apa itu? Bukankah itu Raden Purbaya dan Cempaka? Apa yang terjadi dengan dirinya? Mengapa tubuhnya bersinar mengeluarkan cahaya yang gemilang? Siapakah sebenarnya mereka itu? Cahaya itu lenyap kembali. Tuanku Sanjaya, marilah saya bantu Tuan untuk berdiri dan kembali ke lereng gunung ini. Tuanku akan menjadi sehat dan seluruh kekuatan Tuan akan datang kembali. Terima kasih. Terima kasih Purbaya. Mulai saat ini, kalian berdua jangan lagi memanggil aku dengan sebutan tuanku. Aku malu menerima sebutan itu. Kalian adalah orang yang bijaksana. Kalian berdua kelak akan menjadi seorang yang maha bijaksana. Dan aku percaya itu. Sudahlah Tuanku, jangan berkata seperti itu. Yang Agung adalah yang maha bijaksana. Kita manusia hanya dapat berupaya
dan berbuat semaksimal mungkin ke arah itu. Purbaya, Cempaka, jangan panggil aku lagi dengan sebutan tuanku. Panggillah aku dengan sebutan kakang. Panggillah aku dengan sebutan itu jika kau memang suka, jika kau memang berkenan. Tapi apakah tuanku tidak merasa direndahkan dengan panggilan seperti itu? Jangan berkata begitu, Purbaya. Adi Purbaya, aku tahu kau adalah calon manusia utama di atas bumi ini. Aku justru merasa bangga dapat mempunyai saudara seperti dirimu. Maukah kau, Adi Purbaya? Tentu saja, Kakang Sanjaya. Tentu saja. Terima kasih. Terima kasih, Adi Purbaya. Dan bagaimana denganmu, Cempaka? Cempaka, bagaimana denganmu? Saya beruntung sekali mendapat limpahan kebaikan dari Kakang Sanjaya. Terima kasih. Terima kasih, Purbaya, Cempaka. Sekarang, kau dengarlah janji dan sumpahku. Aku dan juga anak cucuku kelak tidak akan pernah mengganggu dan mengusik Karang Sedana. Aku akan menguasai bumi ini. Aku akan berusaha untuk mensejahterakan bumi ini, memerintah tanah Jawa, Nusantara, dan bahkan mancanegara. Akan tetapi secuil bumi Karang Sedana tidak akan pernah kuganggu. Dan bahkan seluruh tanah Pasundan akan kuserahkan padamu, Purbaya. Kakang Sanjaya, aku akan memulai memerintah dari kerajaan Mandini di sekitar Gunung Wukir ini. Dan aku akan meluaskannya ke arah timur dan menyeberang jauh keluar Jawa. Tetapi ku tegaskan sekali lagi, dan biarlah Yang Agung dan para dewa menjadi saksi bahwa aku dan juga anak cucu turunanku tidak boleh menyentuh tanah Pasundan. Halilintar menggelegar seakan-akan menjadi saksi dari sumpah Prabu Sanjaya. Tanpa menghiraukan cuaca yang menggelegar menyeramkan, ketiga remaja itu masih saja berdiri tegak. Dan beberapa saat kemudian terlihat di antara sambaran kilat dan temaram cahaya api, Prabu Sanjaya memeluk erat-erat tubuh Raden Purbaya yang telah menjadi saudara mudanya. Dan beberapa saat kemudian, ketika hujan turun dengan derasnya, mereka mulai menyadari suasana di sekitarnya. Tidak ada tempat berteduh di sini. Sebaiknya kita segera turun ke lereng saja. Kita akan menemukan pohon lebat untuk bernaung. Benar. Marilah Kakang Sanjaya. Awas, berhati-hatilah Kakang. Biarlah aku memapahmu hingga beberapa belas tombak di bawah puncak ini. Dan di tempat itu, aku yakin kekuatanmu akan kembali lagi. Mari. Beberapa belas tombak di bawah puncak Wukir, Raden Sanjaya melepaskan tangan kakangnya Raden Sanjaya, dan kemudian mereka tiba di tempat mana Mamang Kuraya menunggu. Sebentar, Kakang. Aku akan mencari kakek yang kutinggalkan di sekitar tempat ini. Oh, kau itukah di sana, Purbaya? Oh, kakek. Ya, ini kami. Aku bersama dengan Cempaka dan Kakang Sanjaya. Oh, kalian basah kulit kehujanan. Iya. Kakek, apakah kakek berkeberatan untuk turun saat ini? Oh, tidak. Tentu saja tidak. Sudah lama aku tidak berhujan-hujanan. Ayolah. Ayo. Mari, saya bantu, Kek. Tidak perlu, Cempaka, tidak perlu. Jika hanya untuk merangkak turun ke bawah, aku masih sanggup. Ayolah.
Demikianlah, semakin ke bawah, Prabu Sanjaya dan Mamangkuraya melangkah, semakin tegar dan semangat serta kekuatan mereka. Akan tetapi sebaliknya yang terjadi dengan Raden Purbaya dan Cempaka adalah semakin menjadi lemah. Dan ketika mereka tiba di tempat mana Anting Wulan dan Raden Sakapal Waguna menunggu, Raden Sanjaya dan Cempaka mulai tak dapat lagi menguasai diri mereka. Apa yang terjadi denganmu, Purbaya? Lihat itu, Kak. Cempaka juga jatuh tidak sadarkan diri. Apa yang akan kita lakukan di tempat ini untuk menolong mereka? Marilah kita turun hingga ke tanah datar Pusada di lereng gunung ini. Mudah-mudahan di tempat itu hujan tidak turun. Ayo, aku membawa Cempaka dan kau Saka tolonglah angkat Purbaya. Biarlah aku saja yang membawa. Tapi tuanku, biarlah Kakang Saka. Aku yang akan mengurusnya. Ayo, kita turun ke tanah datar Pusada. Ayo, mari tuanku. Ayo. Dan sebelum mereka tiba di tanah datar Pusada, untunglah benar dugaan. Hujan sudah tidak turun di tempat ini. Marilah kita terus turun ke tanah datar Pusada. Mungkin kita akan menemukan tenda untuk menghangatkan kedua anak ini. Hoi, tunggu! Siapakah? Kakek. Yang manakah Prabu Sanjaya yang pernah kau katakan dulu padaku, Kek? Siapakah orang ini, Kek? Salah seorang rakyat, tuanku. Jadi tuankulah junjungan hamba yang baru. Terimalah sembah dan sujud hamba. Maaf, aku tidak mempunyai banyak waktu, anak muda. Aku mempunyai urusan yang sangat penting. Marilah kita turun. Turunlah ke tanah datar Pusada, anak muda. Kau dapat berbicara di sana. Setiba di tanah datar Pusada, Prabu Sanjaya dan rombongannya menemukan 3 buah tenda yang cukup besar. Dan kemudian Prabu Sanjaya dengan tergesa-gesa masuk ke dalam tenda yang kosong. Sementara beberapa orang pemiliknya yang berada di samping perapian dan tengah bersembahyang pada Hyang Agung terkejut melihat sikap Prabu Sanjaya yang tidak dikenalnya. Hei, siapakah kalian? Mengapa kalian masuk ke dalam tendaku tanpa permisi? Maaf, Paman. Kami sedang berusaha untuk menolong teman kami yang berada dalam keadaan tak sadarkan diri. Kami ingin meminjam tendamu itu sebentar saja. Mungkin tidak sampai setengah malam. Iya. Baiklah, kalian dapat memakainya. Terima kasih, Paman. Dewata Agung kelak akan membalaskan kebaikan Paman. Anting Wulan kemudian masuk ke dalam tenda yang cukup besar dan memeriksa keadaan Cempaka. Sementara itu Prabu Sanjaya sudah mulai menyadarkan Raden Purbaya dan Raden Sakapal Waguna masih tetap berdiri di luar tenda sambil berjaga-jaga. Sementara itu dari kejauhan di kegelapan malam terlihat sesosok tubuh berlari menuruni lereng Gunung Wukir dan tiba di tanah datar Pusada. Tenda Paman Jaring Bulan masih ada di sana. Aku akan mencoba menanyakan padanya tentang rombongan Prabu Sanjaya. Paman Jaring Bulan. Kau berhasil naik lereng sana? Iya, Paman. Paman, apakah Paman? Hei, itu dia, salah seorang di antara mereka. Apakah maksudmu, Ludira? Apakah Paman melihat kawan-kawan laki-laki itu? Itu laki-laki yang berdiri di muka tenda Paman. Tentu saja. Bukankah mereka terdiri dari 2 orang wanita muda, 2 orang pria muda, serta seorang kakek tua? Benar. Katakanlah Paman, di mana mereka? Di dalam tenda kita. Mereka sedang mencoba mengobati 2 orang kawan mereka. Syukurlah Paman.
mereka masih belum meninggalkan tempat ini. Apa maksudmu, Ludira? Oh, kita harus menjumpai mereka, Paman. Salah seorang di antara mereka adalah siapa, Ludira? Siapa salah seorang di antara mereka? Prabu Sanjaya, Paman. Prabu Sanjaya? Ya. Prabu Sanjaya. Siapa Prabu Sanjaya? Bukankah yang kau maksudkan itu adalah junjungan kita yang baru? Penguasa Mandini? Benar, Paman. Ya, itulah orangnya. Apakah kau tidak berdusta, Ludira? Apakah kau berkata benar? Mari kita temui saja beliau di dalam tenda itu, Paman. Ya, aku akan meminta maaf padanya. Dan sekaligus memohon bantuannya untuk membebaskan sahabatku, yaitu ayahandamu yang tidak bersalah dari penjara kerajaan Mandini. Oh, mari, Paman. Agaknya tidak sia-sia kedatangan kita ke lereng bukit ini. Apakah kau tidak berdusta, Ludira? Apa kau berkata benar? Marilah kita temui saja beliau di dalam tenda, Paman. Mari, Paman. Jika benar semua ceritamu itu, tentu tidak akan sia-sia kedatangan kita ke lereng Gunung Wukir ini. Mau apakah kau, Paman? Tuan, kami berdua ingin bertemu dengan Prabu Sanjaya. Kami mempunyai satu persoalan yang akan kami mohonkan bantuannya. Izinkanlah kami menghadap beliau. Kau boleh menemuinya bila mana kedua kawan kami telah berhasil ditolong. Biarkan orang itu masuk menemuiku, Kakang. Baik, tuanku. Bagaimanakah dengan keadaan Raden Purbaya dan Cempaka? Dia kini sedang lelap tertidur. Agaknya kelelahan yang teramat sangat meliputi seluruh tubuhnya. Nah, ayolah, kau masuklah, Paman. Dan kau juga anak muda. Terima kasih, Tuan. Silahkan duduk, Paman. Dan kau juga anak muda. Terimalah salam dan hormat kami, tuanku. Salam sejahtera kami ucapkan bagi tuanku. Terima kasih, Paman. Dan juga terima kasih atas perkenanmu aku menempati tendamu ini. Ada apakah kau datang menemuiku? Hamba adalah Jaring Bulan, seorang pedagang permata di kota Raja Mandini. Dan hamba akhir-akhir ini banyak mendapat teror dan gangguan dari sekelompok orang yang menghendaki usaha kami ditutup. Siapakah orang-orang itu, Paman? Orang-orang yang mengganggu usahamu? Salah seorang saingan kami dalam berdagang permata. Orang itu dikenal dengan nama Lembu Agni. Dia adalah pedagang permata yang besar dan mempunyai hubungan dengan pihak Istana Mandini. Istana Mandini? Dengan Rakrian Darmodoyo maksudmu? Bukan dengan penguasa utama. Bukan dengan Raja Mandini yang sebelumnya. Tapi dengan salah seorang penguasanya. Siapakah dia itu, Paman? Rakyan Panger, salah seorang sahabat dekat dari Rakyan Darmodoyo. Rakrian Darmodoyo. Iya. Aku ingat orang itu. Aku pernah bertemu dengannya, Paman. Tapi aku belum mengenal orang itu dengan baik. Lalu, apakah perbuatan curang yang telah dilakukan oleh Rakrian Panger terhadapmu, Paman? Kami telah mendengar desas-desus akan dikeluarkannya aturan dalam perdagangan permata. Hanya boleh ada satu pedagang permata di kota Raja Mandini dan kota-kota besar di wilayah Mandini. Mengapa bisa begitu, Paman? Itu karena semua bujuk dan rayu dari Lembu Agni dan rakyat Panger dan biang malapetakannya yaitu Lembu Agni juga telah menghasut para perwira Mandini hingga pasukan Mandini turun dan menangkap sahabat kami yaitu ayah dari Ludira ini. Benar, tuanku. Kedatangan kami ke Gunung Wukir ini adalah hendak memohon petunjuk dan bantuan dari Hyang Agung. Iya. Siapakah nama ayahmu itu? Biarlah nanti setibaku di istana, aku akan mencoba untuk mengusut masalah orang tuamu. Jika memang dia tidak bersalah, pastilah aku akan membebaskannya. Terima kasih, tuanku.
Terima kasih atas semua kebijaksanaan tuanku. Semoga Dewata Agung memberkahi selalu keluarga tuan. Apakah aku dapat tetap tinggal di dalam tendamu ini, Paman? Aku ingin beristirahat untuk menunggu datangnya pagi hari. Tentu tuanku. Tuanku dapat memakai tenda itu sebagai seenak hati tuanku. Hamba datang ke tempat ini memang untuk sembahyang pada Hyang Agung dan berdoa. Pakailah tenda ini sesuka tuanku. Hamba permisi untuk keluar kembali. Bagaimana keadaan keduanya, tuanku? Entahlah. Keadaannya sangat aneh sekali, Kakang. Dia sanggup menghadapi rintangan dan hambatan udara aneh di atas puncak ukir. Tapi justru setelah kembali ke kaki gunung, kekuatannya seakan-akan menjadi sirna. Tapi kukira setelah beristirahat beberapa saat, kekuatannya akan kembali lagi. Iya, kita lihat saja besok pagi, Kakang. Prabu Sanjaya menghela nafas dalam-dalam. Sementara itu Mamang Kuraya kelihatan menunduk, seakan-akan tengah memikirkan sesuatu. Sedangkan Anting Wulan duduk di samping Cempaka yang sedang lelap tertidur. Dan malam pun kian menjadi larut. Dan pada pagi harinya, bagaimana keadaanmu, Purbaya, Cempaka? Cukup segar, Kek. Tapi saya merasakan tenaga saya tidak seperti biasanya, Kek. Rasanya jauh berkurang. Benar, Kek. Saya merasa demikian juga. Kenapa jadi tiba-tiba seperti ini? Kemarin kau telah memaksakan diri, mengeluarkan tenaga yang sangat berlebihan, tenaga cadanganmu. Bahkan, kekuatan itu juga telah membantu kalian. Kekuatan itu belum secara sempurna menyatu dengan dirimu. Karena itu, kelelahanmu itu mungkin adalah karenanya. Karena pengerahan kekuatan yang berlebihan itu. Jadi, apakah itu sangat berbahaya bagi cadangan kekuatan tenaga sakti kami? Tidak, sama sekali tidak. Kau bersemedilah. Kerahkan semua kekuatan batinmu. Atur pernapasanmu dengan baik. Aku yakin kekuatanmu akan dapat kau pulihkan kembali seperti sedia kala. Di manakah sekarang ini kita berada, Kek? Masih di lereng Gunung Wukir? Iya. Benar, kita masih berada di lereng Gunung Wukir. Lalu, di manakah Kakang Sanjaya serta Paman Saka dan Bibi Ulan? Mereka baru saja keluar dan tengah mandi di sungai. Sudahlah. Aturlah pernapasanmu. Purbaya, Cempaka. Pusatkan pikiranmu. Jangan memikirkan apa-apa lagi. Kembalikan seluruh kekuatanmu. Tugas kita telah selesai di Gunung Wukir ini. Dan engkau harus segera kembali ke Karangsedana. Rakyat Karangsedana pasti tengah cemas memikirkan dirimu. Iya, kakek benar. Ayolah adik Purbaya. Kita cepat kumpulkan tenaga sakti kita dan kita segera kembali. Hup! Beberapa saat kemudian, setelah membasuh diri di sungai, Raden Sakapalwaguna, Anting Wulan dan Prabu Sanjaya kembali ke tenda mereka. Setelah berbincang beberapa saat, Raden Purbaya dan Cempaka yang tengah bersemedi tersadar.
Kakang Sanjaya kembali? Iya. Aku baru saja membasuh tubuh di sungai kecil. Bagaimana dengan keadaanmu, Adi Purbaya? Tubuh saya rasanya kembali bersemangat. Tenaga saya agaknya kembali sebagaimana semula. Dan bagaimana dengan kau, Kak Cempaka? Keadaanku pun cukup baik. Iya. Baiklah jika begitu. Jika memang sudah tidak ada lagi yang akan Tuan bicarakan, Raden Purbaya akan segera kembali ke Karangsedana. Bukan begitu, cucu? Ya, Kek. Benar, Kakang Sanjaya. Baiklah. Kita berpisah di sini, Adi Purbaya. Kembalilah kau ke Karangsedana. Dan dalam waktu yang tidak lama aku akan kembali ke Galuh untuk menjelaskan pada seluruh abdiku di sana tentang janjiku dan sumpah yang kuucapkan di puncak Wukir sana. Dan aku juga akan menjernihkan masalah kita. Masalah yang menyangkut nama baik di kerajaan Galuh yang telah dirusak oleh Resi Amista yang menyamar sebagai dirimu. Terima kasih, Kakang. Janjimu terlalu berlebihan. Aku khawatir tidak sanggup menerima limpahan kebaikanmu itu. Aku yakin pada dirimu, Adi Purbaya. Nah, kembalilah jika memang kau ingin kembali, Adi Purbaya. Ya, aku akan berangkat saat ini juga, Kakang. Rinduku hampir tidak tertahankan lagi pada Karangsedana. Selamat tinggal, Kakang Sanjaya. Selamat tinggal, Kakang. Selamat jalan, Adi Purbaya. Adi Cempaka. Berpamitan, Raden Purbaya, Cempaka dan kakeknya segera melesat turun dari tanah datar di lereng Gunung Bukir. Mereka berlari cepat menuju arah barat kembali ke Karangsedana. Baru beberapa ratus tombak mereka meninggalkan kaki Gunung Wukir. Mamang Kuraya yang tengah berlarian bersama dengan kedua muridnya itu tiba-tiba kembali mengerang dan jatuh bergulingan. Kakek! Kek, ada apa, Kek? Apa yang terjadi dengan kakek? Kak, sisa-sisa racun kadal api itu kembali kumat. Apa yang harus kita lakukan, Adik Purbaya? Entahlah, Kak. Oh, iya. Rasa sakitnya akan hilang dengan sendirinya. Bukankah begitu yang dulu kita saksikan? Iya, kau benar, Adik Purbaya. Tapi aku tidak sanggup menyaksikan keadaannya yang begini menderita. Aku pun demikian, Kak. Tapi kita tidak tahu harus berbuat bagaimana menghadapi keadaan seperti ini. Purbaya, Adik Purbaya, lihatlah itu di sana. Sepertinya itu ada sebuah padepokan. Lihatlah itu, pagar pepohonan yang indah dan asri. Sebaiknya kita bawa kakek ke sana untuk beristirahat. Kau benar, Kak. Ayolah, aku akan berlari membawa tubuh kakek. Hup! Itu, ada orang di sana. Paman, apakah kami bisa mendapat tempat pemondokan sebentar saja untuk beristirahat dan mengobati penyakit kakek kami ini? Tentu saja, Nona.
Mari ikuti aku. Terima kasih. Aku akan menunjukkan tempat untuk kalian. Nah, letakkanlah tubuh kakekmu di situ. Aku akan membuatkan bubur dan air hangat untuk kakekmu. Kau Purbaya, Cempaka. Kakek sudah sembuh. Di mana kita berada? Di sebuah padepokan, Kek. Di kaki Gunung Wukir. Bukankah sudah aku katakan, penyakitku ini tidak usah kau khawatirkan. Tapi saya tidak tahan melihat keadaan kakek yang menderita dan seakan-akan hilang kesadaran. Padepokan apa ini? Entahlah, Kek. Saya tidak sempat menanyakannya. Bukankah kau sudah bertemu dengan pemilik padepokannya? Iya, tapi saya hanya bertemu dengan seorang, ya mungkin seorang cantrik. Nah, itu dia, Kek, paman yang telah berbaik hati meminjamkan pondoknya. Agaknya Tuan sudah sembuh. Apakah sebenarnya yang Tuan derita? Bukan sesuatu yang serius. Kedua cucuku ini terlalu mencemaskan diriku. Padahal aku sendiri tidak apa-apa. Maafkan aku telah merepotkanmu, Kisana. Tidak apa. Ini aku telah menyiapkan air hangat untukmu. Kau minumlah saja, Tuan. Tubuhmu akan menjadi segar kembali. Iya. Terima kasih. Bolehkah aku tahu padepokan apa ini? Padepokan ini adalah padepokan Poh Pitu. Poh Pitu? Ada apakah kau terkejut, Tuan? Ada apakah dengan nama padepokan kami? Sepertinya aku pernah mendengar nama padepokan itu. Nama padepokanmu? Jadi padepokan ini adalah padepokan Poh Pitu. Ada apa Tuan terkejut mendengar nama padepokan kami? Sepertinya aku pernah mendengar nama padepokan Poh Pitu. Poh Pitu. Padepokan kami ini dipimpin oleh Ki Guru Sangikiwo dan didirikan oleh Gusti Sri Sanaha. Iya. Apakah Tuan ingin bertemu dengan Ki Guru Sangikiwo? Tidak perlu. Kukira aku cukup berterima kasih padamu. Dan aku tidak perlu merepotkan pemimpin padepokan ini. Ya, tidak perlu. Ya, Tuan benar. Kukira juga demikian. Ayo, minumlah air hangat itu. Setelah semangat dan tenaga Tuan kembali, kalian boleh melanjutkan perjalanan kembali. Iya. Terima kasih, Kisana. Wah, kau baik sekali. Kalian juga minumlah dan beristirahatlah. Aku akan ke depan lagi. Masih sebagian kebun itu yang belum kusiram. Nah, baiklah, beristirahatlah. Jika kalian masih mempunyai waktu, aku akan mencabut singkong di belakang pondok ini dan kalian akan dapat menikmati singkong rebus yang hangat. Aku pergi dulu. Ya. Silakan di sana. Ada apa, kakek? Sepertinya kakek mengenal padepokan ini. Iya. Padepokan ini pastilah mempunyai hubungan yang khusus dengan keluarga Prabu Sanjaya dari Galuh. Sri Sanaha itu, jika aku tidak salah dengar, adalah orang terdekat dengan Prabu Sana. Tapi aku tidak jelas apa hubungannya dengan Prabu Sanjaya dan Prabu Sana. Tapi sudahlah. Tidak ada artinya kita memusingkan masalah orang lain.
sebaiknya kita kembali saja. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Karangsedana. Tapi bagaimanakah dengan keadaan kakek? Aku tidak apa-apa. Ayolah, ayo. Dari jendela yang terbuka lebar, Cempaka memandang lepas keluar sambil bersiap-siap untuk meninggalkan pondok kecil itu. Akan tetapi gadis muda itu tersentak. Jantungnya seakan-akan berhenti berdetak ketika melihat seorang laki-laki bertubuh besar yang tengah berjalan diiringi oleh cantrik padepokan yang memberikannya pemondokan. Oh, Kek, adik Purbaya, lihat itu, kemari cepat. Lihat itu, bukankah itu Prabu Sora? Betul, Kek, itu adalah Prabu Sora. Untuk apa dia datang ke padepokan ini? Bukankah sudah kukatakan, padepokan ini pastilah mempunyai hubungan khusus dengan Galuh. Sedangkan Prabu Sora mempunyai hubungan darah yang dekat dengan Galuh. Jadi, apakah kita kini telah memasuki sarang musuh? Kukira tidak begitu, Cempaka. Hubungan Sri Sanaha pemilik padepokan ini jauh lebih dekat dengan Prabu Sora. Sedangkan Prabu Sora mempunyai hubungan permusuhan dengan pamannya Prabu Sora. Karena itu, kukira kedatangan Prabu Sora itu justru bermaksud kurang baik bagi padepokan ini. Tapi, bukankah Ki Guru Sangikiwo yang merupakan pemimpin padepokannya adalah seorang mahaguru? Seorang yang sakti mandraguna. Ya, mungkin saja. Tapi tingkat kepandaian Prabu Sora sudah mencapai tingkatan yang sukar untuk dihadapi. Nah, itu lihatlah. Cantrik yang memberikan kita pemondokan di sini menuju kemari. Kita akan dapat menanyakan sesuatu tentang kedatangan Prabu Sora darinya. Ini, aku datang membawakan kalian kue kering. Maaf, aku tidak jadi mencabut singkong di belakang pondok ini. Iya. Aku tidak akan sempat melakukannya karena pondok kami kedatangan seseorang yang cukup penting. Siapa dia Kisana? Beliau adalah Prabu Sora dari Indraprasta. Dia datang hendak menghadap Gusti Sri Sanaha. Indraprasta. Jauh sekali. Bukankah Indraprasta itu terletak di daerah Pasundan? Iya, aku mendengarnya demikian darinya. Apakah beliau sering datang ke tempat ini? Baru sekali ini saya melihatnya. Dan saya telah kerja di sini sejak 11 tahun yang lalu. 11 tahun ya? Atau belasan tahun lah begitu ya? Iya, tinggallah dulu. Jika kalian ingin berbincang-bincang, aku akan melayani. Nanti setelah pekerjaanku selesai. Dan itu tidak terlalu lama. Ya, terima kasih Paman. Kami akan menunggu Paman di sini. Nah, jika begitu, aku segera pergi saja. Cicipilah kue kering itu. Iya. Aku pergi dulu. Iya. Purbaya, kenapa kau katakan ingin menunggunya? Apakah kau ingin tetap tinggal dan melibatkan diri dengan persoalan yang mungkin terjadi di padepokan ini? Kami telah mengangkat saudara dan Kakang Sanjaya. Karena itu, tidak mungkin kami, saya dan Kak Cempaka membiarkan terjadi sesuatu yang akan menyusahkan keluarga Kakang Sanjaya. Biarlah kita tunggu dan lihat saja beberapa saat. Tentu tidak akan lama kita tertahan di sini. Ya, kita tunggu saja. Kita tunggu apa yang akan terjadi di padepokan ini. Manfaatkanlah kesempatan ini untuk beristirahat dan mengumpulkan tenaga kalian. Baik, Kek. Sementara itu di tempat lain, di padepokan Poh Pitu. Kedatanganmu kemari sungguh mengejutkan aku, Kakang Prabu Sora. Entah apa tujuan mengunjungiku ini, Kakang. Kita masih saudara, adikku Sanaha. Karena itu aku menghendaki sambutanmu lebih manis lagi. Aku telah mendengar semua yang telah terjadi di Galuh. Apa yang telah engkau perbuat dengan Galuh, Kakang? Tentang keserakahanmu yang menggulingkan Kakang Sana. Juga tentang kegilaanmu terhadap saudaramu sendiri.
Kau berbicara tentang gila, kegilaan. Lucu sekali jika kata-kata itu kau lemparkan pada diriku. Lucu sekali. Bukan sebaiknya kata-kata itu kau telan sendiri. Kata-kata itu adalah milikmu. Kegilaan yang tiada terkira telah kau lakukan. Kalian lakukan berdua dengan sana. Diam, dan jangan mengungkit-ungkit lagi hal itu. Aku dapat memerintahkan orang-orang di padepokan ini untuk menangkap dirimu, Kakang. Aku sudah mau melupakan perbuatanmu terhadap Kakang Sana. Tapi jika kau masih juga mengucapkan kata-kata kotor itu, aku akan bertindak. Kau galak sekali, Sana. Tapi baiklah. Aku tidak akan menyebut-nyebut hal itu lagi. Lalu apa maksudmu datang kemari, Kakang? Kau tentu sudah tahu bahwa aku telah berhasil diusir oleh Sanjaya. Dan saat ini Sanjaya berada di Mandini. Aku inginkan bantuanmu. Bantuan? Ya, aku mohon bantuanmu agar Sanjaya mau mengembalikan Galuh padaku. Kau bilang apa, Kakang Sora? Aku minta bantuanmu agar Sanjaya mau mengembalikan Galuh. Tidak tahu malu. Laki-laki bermuka tebal kau. Memang siapa yang berhak atas tata Galuh? Milik siapakah Galuh itu, Kakang? Aku tahu adik Sana. Tapi sekarang ini aku benar-benar mengharapkan bantuanmu. Galuh harus kembali menjadi milikku. Dan kemelut dendam akan segera berakhir dalam keluarga kita. Kau ini sedang berbicara apa, Kakang Sora? Kau merebut Galuh dari Kakang Sana dengan kekuatanmu. Dan kemudian anakku Sanjaya melakukannya, merebut kembali dari tanganmu dengan mengandalkan kekuatannya. Dan sekarang, jika kau memang memiliki kekuatan, rebutlah kembali Galuh dari tangan anakku itu. Ya, aku akan merebut kembali dari tangan anakmu. Tapi tidak sekedar dengan kekuatan tenagaku saja, tapi juga dengan bantuanmu. Apa maksudmu, Kakang Sora? Aku akan memaksa Sanjaya menyerahkan Galuh. Ya, aku akan memaksanya. Apa yang kau perbuat, Kakang? Mungkin kau sudah bisa menerka maksudku, adik Sana. Aku terpaksa melakukannya. Kau lupa, kau berada di mana saat ini, Kakang Sora? Kau kira kekuatan yang ada di padepokan ini akan dapat menghalang-halangiku? Paman Sangikiwo! Apa, tuanku? Usir laki-laki ini dari hadapanku, Paman. Silakan, Kisanak. Silakan jika memang kau mampu mengusir aku. Keluarlah dari bilik ini. Kalau tidak, aku akan mencacah tubuhmu itu. Baiklah, aku akan melayanimu. Aku akan membuatmu puas. Hei, orang tua besar mulut. Jangan lari. Lari, Prabu Sora lari menghadapimu. Menghadapi orang-orang seperti dirimu. Setan, sombong. Ayo, majulah Sangikiwo. Ki Sangikiwo segera saja mulai mempersiapkan diri. Laki-laki tua yang merupakan mahaguru di padepokan Poh Pitu itu melompat cepat menyerang Prabu Sora yang kelihatan santai menghadapinya. Sementara itu di halaman padepokan itu mulai dipenuhi oleh para cantrik yang menghuni padepokan Poh Pitu. Dan nampak juga di salah satu sudut terlihat Mamang Kuraya bersama kedua orang muridnya. Untung saja kita memutuskan untuk cepat keluar. Jika tidak, tentu kita akan terlambat. Terlambat? Memangnya apa yang kita lakukan? Iya, tentu saja menolongnya dengan mengusir dan memberikan pelajaran yang lebih keras pada Prabu Sora. Dan jika perlu, justru membunuhnya. Prabu Sora semakin menggila dan keterlaluan, Kek. Lihatlah itu adik Purbaya. Ia mempermainkan pemimpin padepokan ini.
Apa yang kalian lakukan di sini, ha? Engkau, Paman. Kami merasa bosan berada di dalam kamar, lalu keluar dan melihat keramaian di sini. Ini bukanlah keramaian. Ini adalah sebuah pertempuran. Laki-laki itu agaknya hendak berbuat jahat pada perguruan kami. Tapi sebentar lagi tentu ia akan berhasil diringkusnya oleh Ki Guru kami, Ki Guru Sangikiwo. Tapi keadaan gurumu berbahaya sekali, Paman. Apa katamu? Ya, gurumu sebentar lagi tentu akan dijatuhkan oleh orang itu. Mana mungkin guruku akan dapat dikalahkan. Keadaannya semakin berbahaya, Kek. Bocah, kau ini sangat keterlaluan. Kau kira siapa guruku itu? Keributan kecil di pinggir arena rupanya sempat menarik perhatian sebagian orang, termasuk Prabu Sora yang tidak terikat penuh perhatiannya pada lawannya. Maka mereka berada di sini, kakek tua itu dan 2 orang muridnya. Aku harus cepat meninggalkan tempat ini. Ya lari, Kek. Nah, kau lihatlah itu. Tamu yang tak diundang itu terbirit-birit meninggalkan padepokan ini. Apakah kita kejar saja, Kek? Mau kemana kalian? Maaf, Paman. Kami berterima kasih atas semua pertolongan Paman. Kami permisi. Tunggu. Siapa kalian ini? Mengapa kalian berada di padepokan ini? Ampun Ki Guru. Mereka adalah 3 orang pengembara. Lalu saya menolongnya, memberikan pemondokan sementara. Karena kakek itu kelihatan sakit keras. Maafkanlah saya, Ki Guru. Saya benar-benar tidak tahu bahwa dia hanya berpura-pura saja. Siapa kalian ini? Dan apa maksud kalian masuk ke padepokan kami? Sudahlah, Kek. Tidak perlu lagi kita melayani mereka. Setan licik. Kabung tempat ini. Dan jangan biarkan seorang pun lolos dari ketiga orang ini. Ayo. Setan licik. Oi, ayo kabung tempat ini. Dan jangan biarkan seorang pun yang lolos. Tunggu. Bersabarlah, Ki Sangikiwo. Kalian telah salah menduga kami. Kami bukanlah kawan dari orang yang membuat kekacauan di sini. Tunggu. Apa buktinya kalian tidak mempunyai hubungan dengan orang tadi? Apa buktinya kalian bukan temannya? Bukankah Paman tadi lihat sendiri? Orang itu justru lari setelah melihat kami. Diam kalian semua. Biarkan aku berbicara dengan mereka. Kau bilang apa tadi, anak muda? Orang itu lari setelah melihatmu? Melihat kalian? Benar, Paman. Memangnya siapa orang itu? Siapa kalian sangka orang itu? Siapa kalian ini sesungguhnya? Sudahlah, Purbaya. Biarlah aku yang berbicara dengannya. Begini Ki Sana. Kami tahu orang itu siapa. Dia itu adalah Prabu Sora. Kalian tahu? Lalu apakah kalian tahu sampai di mana kepandaiannya? Kau mengatakan ia melarikan diri setelah melihat kehadiranmu? Ya, mungkin juga begitu. Kepandaiannya memanglah sangat hebat. Iya, Ki Guru. Anak itu mengatakan guru tadi terdesak dan akan kalah oleh laki-laki tadi. Kalian belum juga menjawab pertanyaanku. Siapa sebenarnya kalian ini? Aku dikenal orang-orang di Tanah Pasundan dengan nama Mamangku Raya. Dan kedua muridku ini adalah Cempaka dan Purbaya. Baiklah, bersiaplah kau orang tua. Aku akan mencoba kepandaian. Aku ingin tahu sampai di mana kehebatanmu hingga kau berani menilai pertarunganku dengan Prabu Sora. Kau keterlaluan sekali, Paman. Kami datang kemari tidak untuk mencari keributan. Aku tidak berbicara denganmu, bocah. Ayo orang tua, marilah. Biarlah.
Serahkanlah orang ini padaku, Kek. Aku akan mencoba untuk memberikan pelajaran padanya. Oh, kurang ajar. Kau ingin mencari mati, anak sombong? Mundurlah, Kek. Ya, baiklah. Tapi berhati-hatilah. Jaga dirimu, Cempaka. Jangan khawatir, Kek. Aku akan membatasi diri. Kurang ajar. Kau keterlaluan sekali, kakek tua. Kau sengaja hendak menyusahkan cucumu. Kau ingin melihat cucumu yang manis ini terlempar dalam keadaan terluka parah? Sudahlah, jangan banyak berbicara. Aku harus segera melanjutkan perjalananku. Cepatlah, Paman. Baiklah, aku tidak akan ragu-ragu lagi padamu. Gila, hebat sekali anak ini. Biasa sekali. Serangan-seranganku kandas. Serangan balasannya benar-benar membuatku cukup krepot. Bagaimana, Paman? Menyerah? Menyerah semudah itu? Iya. Kau lihat. Agaknya kau sudah bukan hendak mencoba kepandaian kami lagi, Paman. Kau kelihatannya sudah menjadi semakin buas dan haus darah. Paman, sudahlah, Paman. Cukupkanlah pertikaian ini. Tapi kita harus menangkap mereka, tuanku. Mereka adalah teman dari Prabu Sora. Kukira tidak benar dugaanmu, Paman. Jika Prabu Sora datang bersama kawannya, yaitu ketiga orang ini, untuk apa dia harus melarikan diri, Paman? Sudahilah, Paman. Ya, semua perintah dan titah tuanku akan hamba junjung tinggi. Terima kasih, Paman. Nah, Kisanak, kalian bertiga boleh pergi sekarang. Kami tidak akan membuat susah kalian lagi. Terima kasih, tuanku. Iya, terima kasih atas kebijaksanaan Bibi Sanaha. Anak baik, kau pastilah bukan anak sembarangan. Sikap dan tata kramamu menunjukkan jelas. Saya adalah Purbaya. Prabu Sanjaya putra Bibi telah berbaik hati mengangkat saya dan Kak Cempaka sebagai saudara angkat. Jadi kau mengenal putraku Sanjaya? Benarkah demikian, Nak? Ya, kami bertemu dan berikrar di puncak Wukir sebelum kami meninggalkan padepokan ini. Sebaiknya Bibi Sanaha kembali untuk sementara ke Keraton Mandini. Di sana Bibi akan dapat aman dilindungi oleh Kakang Sanjaya. Selamat tinggal, Bi. Selamat tinggal, Bi. Selamat tinggal, Ki Guru Sangikiwa. Sungguh satu hal yang tidak terduga-duga, Paman. Kedua anak itu ternyata adalah anakku juga. Mengapa aku tidak menahannya lebih lama lagi, Paman? Paman, apakah kau dapat mengejarnya? Sayang sekali, tuanku. Keduanya pasti telah pergi jauh dari tempat ini. Dan lagi, apakah tuanku dapat mempercayai mereka? Berbahaya sekali, tuan. Saya justru sangat khawatir dengan hal yang terakhir ini. Bukan mustahil, justru dengan muslihat mereka itu, mereka dapat dengan mudah menangkap tuanku. Tapi hatiku tidak mengatakan demikian, Paman. Lihatlah, itu siapa yang datang, Paman? Sanjaya anakku. Maafkan Ibunda, saya pergi agak lama. Tapi mengapa Ibunda kembali kemari? Mengapa Ibunda tidak berdiam diri saja di istana? Aku rindu sekali dengan padepokan ini, Nak. Begitu kau tidak ada lagi di keraton. Marilah kita masuk dan bicara di dalam, anakku. Tapi apa sebenarnya yang telah terjadi di sini, Ibunda? Ramai para catrik berkumpul. Apakah mereka sudah tahu kalau aku akan datang saat ini? Marilah, kita masuk saja. Aku akan menceritakannya di dalam. Mari, Nak. Duduklah, Kakang Saka. Dan kau juga, Kak Wulan. Terima kasih, tuanku. Nah, sekarang ceritakanlah, Ibunda, apa yang telah terjadi di padepokan ini. Beberapa saat yang lalu telah datang kemari pamanmu Prabu Sora. Paman Sora datang kemari? Mau apakah dia?
Kelihatannya dia bermaksud jahat padaku. Ia ingin agar kau menyerahkan Galuh padanya. Dan untuk itu, dia akan menjadikan aku sebagai tanggungannya. Benar-benar keterlaluan, Prabu Sora. Lalu bagaimanakah? Orang-orang di padepokan ini mengusirnya? Ya, mungkin Paman Sangikiwo akan mendapat kesulitan jika tidak ada saudaramu. Saudaraku? Iya, 2 orang anak muda, Purbaya dan Cempaka. Jadi mereka yang menolong ibunda? Nah, benarkah mereka adalah saudaramu? Dan bagaimana itu bisa terjadi? Benar, ibunda. Mereka berdua adalah saudara angkatku. Mereka berdua telah banyak menolongku selama perjalananku menuju puncak. Lalu kemanakah mereka sekarang? Dia telah pergi. Dan Prabu Sora? Sudah lebih dahulu pergi ketika melihat kedua saudaramu itu. Jika begitu, sebaiknya ibunda kembali segera ke istana. Di sana ibunda akan aman, karena Ananda dan juga Kakang Saka dan Kak Wulan berada di sana. Nah, bersiaplah ibunda. Kita akan segera berangkat. Baiklah nak, kau tunggulah sebentar. Ibunda akan bersiap-siap. Kakang Saka, sebaiknya kita berkeliling sebentar di sekitar padepokan ini sebelum kita tinggalkan tempat ini. Aku khawatir Prabu Sora masih ada di sekitar sini. Iya, kau benar Kak Wulan. Pergilah kalian. Iya, kami berangkat. Mari Kak. Setelah berkemas, Sri Sanaha segera berangkat meninggalkan padepokan Poh Pitu. Dan Anting Wulan dan Raden Saka Palwakuna yang tidak berhasil menemukan Prabu Sora di sekitar Poh Pitu kembali mengiringi junjungannya ke Keraton Mandini. Itu, Prabu Sora yang berlari meninggalkan padepokan Poh Pitu. Sial, benar-benar aku sial. Bagaimana bisa mereka berada di tempat itu? Seharian Resi Amista tidak berhasil kujumpai. Kini setelah aku teringat pada Sanaha dan akan kujadikan kunci untuk menundukkan Sanjaya, hadir kakek dan kedua bocah itu. Sial benar sial. Tapi awaslah kau Sanjaya. Masih ada lagi yang dapat mengantarkan engkau ke liang kubur. Jurus sederhana yang kuberikan pada Kirandu cukup untuk melunaskan dendamku kepadanya. Mudah-mudahan Sanjaya tidak mencurigai musuhnya yang bersembunyi di dalam selimut. Baiklah, aku akan kembali ke kota raja. Aku akan membantu Raktian Pangger mengusir Anting Wulan dan Saka Palwakuna jika Sanjaya berhasil dilenyapkan. Yap. Mencurigakan sekali gerak-geriknya. Ya, mencurigakan sekali. Kita harus mengikutinya, Kek. Ayo, Kak. Tanpa disadari oleh Prabu Sora, Mamang Kuraya bersama dengan 2 orang cucunya berhasil mengejar dan mengikuti perjalanannya dari belakang.
Sampai akhirnya mereka tiba di kota Raja Mandini. Mengapa Prabu Sora menuju ke kota Raja Mandini, Kek? Entahlah Purbaya, tapi kukira tidak sampai siang hari Prabu Sanjaya akan tiba di istananya itu. Dan itu pasti tidak akan lama lagi. Mungkin juga sekarang ia sudah berada di dalam sana. Karena itu kukira biarkan saja Prabu Sanjaya yang mengurus Prabu Sora. Tapi kelihatannya Prabu Sora tengah menyiapkan sebuah rencana yang busuk. Ya, itu pasti. Tapi bukankah selain Sanjaya yang tidak dapat dikalahkan, masih ada Anting Wulan dan juga Sakapal Waguna? Karena itu aku yakin Prabu Sora tidak akan berhasil dengan rencananya itu. Iya, betul Kek. Betul adik Purbaya. Jadi sebaiknya Raden kembali saja ke Karangsedana. Masih banyak yang harus Raden kerjakan di sana. Iya, dan lagi semua tujuanmu meninggalkan Karangsedana sudah tuntas dan jelas, ya kan? Ya, kalian betul. Prabu Sora kini agaknya hanya sendirian. Berarti tidak ada yang perlu untuk kita khawatirkan. Ayolah, kita kembali saja. Nah, itu, lihatlah adik Purbaya. Bukankah itu rombongan Raden Sanjaya? Iya, benar Kek. Agaknya Bibi Sanaha ibundanya sudah bersama dengannya. Berarti semuanya sudah menjadi jelas bagi Kakang Sanjaya. Dan dia akan dapat berhati-hati. Ayolah, kita segera tinggalkan saja Mandini ini. Raden Purbaya yang telah menjadi mantap hatinya untuk kembali segera melesat menuju arah barat bersama-sama dengan Cempaka dan Mamang Kuraya. Sementara itu Prabu Sanjaya yang tiba di keraton disambut oleh para pembesar Mandini dan diantaranya terdapat Rakrian Pangger. Selamat datang Tuanku Sanjaya. Sejak kemarin kami seluruh istana sudah menjadi cemas menunggu-nunggu kedatangan Tuanku. Mari, silahkan beristirahat. Silahkan Tuanku Sanaha. Terima kasih. Bukankah engkau Paman Rakrian Pangger? Benar Tuanku, hamba adalah Rakrian Pangger. Terima kasih Paman. Biarlah aku masuk saja dahulu. Aku ingin beristirahat di kamarku. Kakang Saka, Kak Wulan, kalian beristirahatlah. Iya, baik Tuanku. Paman Rakrian, tolong kau panggilkan Ki Waringin menghadapku. Baik. Akan hamba perintahkan seseorang untuk memanggil Ki Waringin. Sikapnya terlalu berlebihan sekali, Tuanku. Sebaiknya Tuanku berhati-hatilah terhadap Ki Pangger. Iya, cerita dari Ludira dan Ki Jaring Bulan saudagar permata itu masih tetap kuingat. Aku akan berhati-hati, Kakang. Tuanku, masuklah Paman Waringin. Aku memang sedang menunggumu. Salam hormat dari hamba Tuanku. Dan maafkan hamba, tidak dapat menyambut kedatangan Tuan di gerbang Kota Raja. Tidak apa, Paman. Tidak apa. Kepergianku memang kulakukan secara diam-diam. Demikian pula dengan kembalinya aku ke istana ini. Begini, Paman. Ada yang ingin aku tanyakan padamu. Apakah itu, Tuanku? Apakah dalam tahanan Mandini ada seorang saudagar permata yang bernama Ki Sureng Kalasan? Saudagar permata? Iya. Ampun Tuanku, hamba kurang begitu paham. Hamba tidak pernah mendengarnya. Akan tetapi hamba dapat menyelidikinya sebentar. Iya. Kau tolonglah selidiki, Paman. Dan juga tanyakan apa persoalannya hingga dia masuk ke dalam tahanan. Akan hamba tanyakan pada Ki Gantang, perwira yang mengurus tahanan di Kota Raja ini. Tapi jika hamba boleh tahu, apakah sebenarnya dengan saudagar permata itu? Kau tanyakan pada perwira bawahanmu dan juga kemudian temui orang itu. Lalu kau tanyakan langsung padanya tentang masalah yang menyebabkan ia masuk ke dalam tahanan Kota Raja, Paman. Baik, Tuanku. Jika tidak ada lagi yang akan Tuanku sampaikan, hamba akan segera melaksanakan perintah Tuanku. Baik, baiklah. Pergilah dan laksanakan perintahku itu, Paman.
membuang-buang waktu lagi, Ki Waringin, pimpinan pengawal keraton Mandini, segera menuju pusat keprajuritan Mandini. Dan di tempat itu juga terdapat sejumlah kamar tahanan bagi kelompok begal maupun warga biasa Mandini. Di mana Kakantang? Panggil cepat menghadapku. Ki Gantang, dia ada di belakang, Tuan Panglima. Ya, cepat panggilkan. Apa kau tidak dengar perintahku? Baik Tuan Panglima. Entah apa maksudnya. Tiba-tiba saja Ki Waringin datang kemari. Pastilah ada hubungannya dengan Surengkalasan. Ki Gantang. Ada apa kau datang kemari? Anu Ki. Anu apa goblok? Ada apa? Katakan cepat. Berbahaya sekali Ki. Berbahaya. Panglima Waringin datang mencari Aki. Panglima Waringin datang mencari aku. Apa maksudnya? Mana saya tahu Ki. Cepatlah datang menghadap padanya. Setan, kau sekarang mau merintah aku, ha? Kau cukup menyampaikan perintahnya saja. Dia yang memanggilku, bukan engkau. Jaga kata-katamu ya. Iya Ki. Dengar, aku baru saja memeriksa Ki Sureng. Kau temuilah lagi orang itu dan bilang padanya, jika sampai ada seseorang yang menemuinya, suruh dia untuk menjawab secara baik-baik. Kau mengerti? Mengerti Ki. Ingat, ancam dan takut-takuti orang itu. Jika sampai terbongkar perangkap ini, kau pun akan turut terlibat di dalamnya. Tapi jika hal ini akan tetap tertutup, kau akan dapat imbalan lagi dari saudagar Lembu Agni. Baik Ki Gantang. Nah, aku akan ke depan menemui Panglima Waringin. Salam hormat Tuan Panglima. Ada apakah Tuan datang kemari mencari saya? Duduklah Gantang. Apakah dalam tahananmu ada seorang yang bernama Surengkalasan? Ada Tuan Panglima. Orang itu kini berada dalam tahanan kerajaan. Lalu apa kesalahannya? Mengapa kau tidak pernah kau beritahu kepadaku? Semua ini adalah perintah dari Raklian Pangger. Dia yang mengetahui secara jelas kesalahan Surengkalasan. Lalu apakah kau tidak mengetahui kesalahannya? Kau menanggapi tanpa mengetahui kesalahannya? Tahu sedikit Tuan Panglima. Saya tahu sedikit kesalahannya dari saudagar permata itu. Apa kesalahannya? Ceritakan padaku. Ayo. Ki Surengkalasan ditangkap karena telah melakukan sejumlah penipuan permata kepada saudagar Lembu Agni. Lalu atas pengaduan dari saudagar Lembu Agni pada Raklian Pangger, Ki Sureng kami tangkap, Tuan. Sudah berapa hari Ki Sureng dalam tahanan ini? Kurang lebih 8 hari, Tuan Panglima. 8 hari? Iya. Dan aku tidak pernah kau beritahu. Sungguh-sungguh kau terlaluan. Ampunkan atas kealapan saya, Tuan Panglima. Baiklah, sekarang kau antarkanlah aku pada saudagar permata itu. Tuan Panglima ingin bertemu dengan Ki Surengkalasan? Ya, aku ingin bertemu. Antarkan aku ke sana. Baik, Panglima. Ada di dalam. Belum lagi Ki Gantang, perwira pengurus tahanan itu masuk ke dalam, tiba-tiba sebuah angin tajam mendesir mengarah pada mereka. Kurang ajar, jangan lari pengecut. Hei pengawal, berkumpul cepat. Ada apa tuanku? Apa yang telah terjadi? Jaga tempat ini secara ketat, dan sebagian dari kalian kejar dan cari seorang pembunuh yang mengenakan topeng menuju ke arah utara sana. Kalian berlima kejar dan cari orang bertopeng ke arah utara, dan yang lainnya bersama aku menunggu tempat ini. Ayo, cepat pergi. Ayo ke Bandung. Ayo kejar. Ayo keluar sana. Ayo, kita kejar ke arah. Ayo kejar. Setan, aku telah dipercaya oleh orang itu. Tentu dia akan mencelakai juga tawanan penting itu. Aku harus dapat menyelamatkan tawanan itu. Jika tidak,
persekongkolan ini akan menjadi semakin tertutup. Siapakah orang itu, pengawal? Dia adalah tawanan Ki Gantang. Siapa namanya? Ki Surengkalasan. Lalu apa yang sedang kau kerjakan di sini? Tidak, Tuan Panglima. Saya sedang menjaganya. Menjaganya di dalam biliknya seperti ini. Siapa namamu? Nama Taruk. Nama saya Taruk, Tuan Panglima. Baik. Kau boleh keluar. Biarkan aku berdua dengannya. Baik, Tuan Panglima. Siapakah namamu Kisana? Bukankah engkau sudah mendengarnya dari orangmu itu, Kisana? Jadi benar engkau Surengkalasan? Iya, aku Surengkalasan, saudagar permata di kota raja. Apakah engkau adalah panglima dari keraton Mandini? Ya, aku adalah panglima dari keraton Mandini. Karena itu aku minta kau mau menjawab pertanyaanku dengan sejujur-jujurnya. Pertanyaan apa lagi yang ingin kau tanyakan padaku? Mengapa kau bisa masuk kemari? Kau menanyakan sesuatu yang aneh. Mengapa aku masuk kemari? Apakah engkau panglima dari keraton Mandini tidak tahu? Bukankah aku masuk ke dalam tahanan Mandini adalah karena fitnah yang telah dibuat oleh pihakmu, yang telah termakan oleh suap dari Lembu Agni? Setan. Aku tidak takut kau akan berbuat apapun dengan diriku. Aku tidak takut mati. Apakah kau hanya sendirian ditahan? Aku telah dipindahkan dari tempat ini, dan aku tidak tahu dibawa kemana. Baiklah, jika begitu kau ikutlah dengan aku. Jika memang kau ingin membunuh aku, bunuhlah. Sekarang juga di tempat ini. Aku tidak takut mati. Kau tidak perlu membawa-bawaku lagi. Ayo, bunuhlah Tuan Panglima. Ki Sureng, sesungguhnya lah aku tidak pernah mengetahui tentang penangkapan dirimu ini. Sekarang kau ikutlah aku. Aku akan mencoba membantumu. Marilah, percayalah pada aku, Ki Sureng. Baiklah. Jika kau memang ingin menolong aku, temukanlah istriku dulu. Percayalah, aku akan menyelamatkan istrimu. Aku akan melacak sampai ketemu di mana istrimu berada. Ayo. Saya terpaksa melakukannya, tuanku. Bodoh. Apakah kau tidak tahu akan akibatnya? Jika saja orang-orangnya membuka mulut, tentu kematian Gantang akan dihubung-hubungkan padaku. Dan lagi Surengkalasan bukan tidak mungkin akan membuka mulut dan menceritakan semuanya. Jika begitu, biarlah. Saya akan mencari jalan untuk membunuh Surengkalasan. Kau kira orang-orang akan bodoh seperti dirimu, ha? Kau tidak akan dapat dengan mudah menemukannya. Dan lagi Surengkalasan pun pasti sudah menceritakan semua masalahnya. Apakah kau akan membunuh juga Ki Waringin? Apa kau sanggup membunuhnya? 4 orang saudara seperguruan saya akan dapat saya kerahkan untuk menyelesaikannya. Tunggulah, saya akan mencarinya. Tunggu, jangan lakukan kebodohan yang akan semakin merusak rencana kita. Tuan Prabu Sora. Kebetulan sekali, Tuan. Kami memerlukan bantuan Tuan. Keadaannya kini menjadi semakin rusak akibat kebodohan Randu. Iya, aku sudah mengerti. Aku mendengar semua pembicaraan kalian tadi. Kau tidak perlu melanjutkan kebodohanmu itu dengan mencari keributan. Apa maksud tuanku? Jika memang kau sanggup, bunuhlah Panglima Waringin itu secara diam-diam dan seorang diri. Jangan kau kumpulkan kawan-kawanmu dan menjadikan masalah ini semakin berkembang dan ramai. Tapi... Aku sudah tahu kau tidak akan berani menghadapinya sendiri. Jika begitu, biarlah aku yang menyelesaikannya sendiri. Bagus itu, Tuan. Tapi bagaimanakah tuanku akan melakukannya? Aku akan menyamar. Dan biar Randu yang membawa aku bertemu dengan Panglima Waringin.
kemudian di kompleks perumahan Panglima Waringin. Kakang Waringin, tunggu Kakang. Ada apakah kau mencariku, Adirandu? Anu Kakang, ada seseorang yang ingin berbicara dengan Kakang. Maukah Kakang menemuinya? Menemuinya? Di mana? Itu di luar Kakang, di samping dinding di tembok ini. Sebenarnya aku tidak mempunyai waktu, Adirandu. Kakang, hal ini sangat penting sekali. Sehubungan dengan persekongkolan beberapa pembesar di Keraton Mandini. Hah? Ayolah Kakang, ini sangat penting sekali. Baiklah, ketemui orang yang akan memberikan keterangan itu. Gimana, Adirandu? Kakang, itu dia orangnya, yang menunggu di bawah pohon beringin di sana. Siapakah dia itu, Adirandu? Kakang tanyakan saja padanya sendiri. Apakah dia adalah salah seorang abdi dalam dari keraton ini? Segalanya akan menjadi jelas, Kakang Waringin. Tuan, ini dia Panglima Waringin. Aku telah membawanya. Siapakah kau ini, Kisanak? Mengapa kau berlaku tidak sopan seperti ini, membelakangiku? Terima kasih kau mau datang kemari, Ki Waringin. Aku memerlukanmu untuk menceritakan tentang persekongkolan di dalam istana Mandini ini. Persekongkolan? Siapakah itu, Kisanak? Apakah kau dapat membuktikannya? Dan tunjukkanlah wajahmu. Jangan membelakangiku. Jangan membuat aku justru mencurigai itikat baikmu. Itikat baik? Siapa yang mempunyai itikat baik padamu? Setan. Aduh, siapakah sebenarnya orang itu? Hah? Kakang dapat menanyakan langsung padanya. Wah, ternyata persekongkolan itu adalah menyangkut diri kalian. Kau juga tersangkut, Randu. Benar. Randu tersangkut demikian juga dengan aku. Jika demikian, biar aku sekaligus menangkap kalian berdua. Hah? Menangkap aku? Apakah kau tahu siapa aku ini? Inilah dia wajahku. Pandanglah jika kau memang ingin mengenalnya. Siapakah kau ini, Kisanak? Aku tidak pernah mengenal dirimu. Lalu apa maksudmu? Mengacaukan keraton Mandini? Maaf, aku tidak mempunyai waktu lagi. Celaka, ilmu apakah itu? Aku harus mengeluarkan seluruh kemampuanku untuk menghadapinya. Mampuslah kau, Waringin. Ya. Bagaimana, Waringin? Apakah kau masih sanggup untuk melawanku? Ketahuilah, aku ini adalah Prabu Sora. Aku datang adalah untuk membalas dendamku pada Sanjaya, junjunganmu. Sekarang bersiaplah kau untuk mampus. Celaka, Anting Bulan dan Raden Saka Pawaguna tiba. Aku harus segera tinggalkan tempat ini. Jangan lari ke Prabu Sora. Kejar terus, Bulan. Biar aku melihat keadaan Paman Waringin dahulu. Baik, Kakang. Kemana larinya Prabu Sora? Mengapa secepat ini dia menghilang? Pastilah bangsat licik itu telah bersembunyi di sekitar istana. Biarlah aku kembali dan mengabarkan hal ini pada Prabu Sanjaya. Bagaimana Kakang Saka? Apakah keadaannya berbahaya? Dia baru saja pingsan. Marilah kita bawa dia ke dalam. Paman Randu, tolong kau beritahu para penjaga bahwa penjahat itu pasti masih bersembunyi di sekitar komplek istana. Baik, Mama. Baik. Setelah itu,
kembalilah kemari untuk memperkuat penjagaan di sini. Aku akan mencari penjahat itu dan melaporkan pada Baginda. Baik, baik Nona. Setelah mengumpulkan sejumlah pengawal untuk menjaga rumah Panglima Waringin, Anting Wulan dan Raden Sakapalwakuna meninggalkan Panglima Waringin yang masih belum juga sadar di bawah pengawasan Kirandu. Beberapa saat setelah kedua remaja itu meninggalkan Panglima Waringin, mereka tidak mencurigaiku sedikit pun. Bagus. Lalu saat inilah kesempatan terbaik yang dapat kulakukan. Aku harus menghabisi nyawa Kakang Waringin untuk menutup semua rahasia yang telah diceritakan Prabu Sora. Ya, sekaranglah saatnya. Nasibmu memang benar-benar buruk, Kakang. Hampir saja kau selamat karena kedatangan kedua pembantu Prabu Sanjaya. Tapi kepercayaannya padaku membuat hilangnya harapanmu untuk dapat tetap hidup. Selamat tinggal, Kakang Waringin. Kau berpura-pura pingsan, Kakang. Bangsat licik, pengkhianat, pengecut. Manusia yang tidak tahu berterima kasih. Kau kira Nona Anting Wulan dan Tuan Sakapalwakuna begitu bodoh? Lihatlah itu, mereka datang kembali. Maaf, Paman Waringin. Jika tadi kami agak meragukan cerita. Lalu bagaimana, Paman? Apakah kau dapat menyelesaikan orang itu? Tinggalkanlah tempat ini, Raden. Nona Wulan, carilah laki-laki yang bernama Prabu Sora itu. Biarkan Kirandu, saya yang menyelesaikannya. Baiklah. Mari, Kakang. Kita mencari Prabu Sora. Anting Wulan dan Raden Sakapalwakuna segera melesat cepat meninggalkan rumah Panglima Waringin. Dan tanpa diduga-duga, Kirandu menyerang Panglima Waringin secara tiba-tiba dan sangat licik. Mampus kau, Kakang Waringin. Panglima Waringin melompat ke kiri dan ke kanan, menghindari serangan dari Kirandu yang sudah sempat melukainya lebih dahulu. Sementara itu dari halaman masuk beberapa orang prajurit penjaga. Oh, ada apa Tuan Panglima? Hah? Mengapa kau berbuat gila, Kirandu? Tangkap Kirandu, tangkap cepat pemberontak itu. Kirandu, ayo kawan-kawan, tangkap Kirandu. Ya, ya. Untunglah datang prajuritku. Jika tidak, tentu aku akan tewas di tangan si licik Kirandu. Berbahaya sekali. Aku harus keluar memanggil prajurit-prajuritku yang lain. Aku tidak mungkin lagi membantu mereka. Kekuatanku sukar untuk kusalurkan lagi. Ya. Belum berapa jauh Ki Waringin meninggalkan halaman rumah, tiba-tiba muncul sebuah bayangan berkelebat dan turun di arena pertempuran. Dan langsung saja bayangan tersebut menyapu tangannya ke kiri dan kanan. Dan seketika itu juga para prajurit dan perwira yang mengeroyok Kirandu terpental dalam keadaan tewas. Kau Tuan Prabu Sora. Panglima Waringin, apa kau belum berhasil membunuhnya? Dia baru saja meninggalkan halaman itu. Ayo kita kejar, Tuan. Kau kejarlah. Aku tidak berkeliaran denganmu. Anting Wulan dan anak muda itu pasti masih berada di sekitar tempat ini. Kau carilah cepat. Usahakan untuk membunuhnya. Kau harus berhasil. Jika tidak, usahamu membunuh Sanjaya akan terbuka. Iya. Aku mengerti, Tuan Prabu. Aku akan pergi untuk... Apa? Kau tidak menemukan Panglima Waringin? Benar, Tuanku.
Paman Waringin mengatakan akan sanggup untuk menghadapi Kirandu. Lalu kami meninggalkannya dan mencari Prabu Sora. Tapi setelah berkeliling dan tidak berhasil menemukan Prabu Sora, kami kembali ke rumah Panglima Waringin dan tidak menemukan lagi beliau di sana. Dan kami melihat beberapa mayat perwira prajurit yang bergelimpangan di sana. Dan dari luka yang menewaskannya, kami dapat memastikan bahwa Prabu Sora lah yang membunuhnya. Dan melarikan Paman Waringin? Hamba menduga demikian, Tuanku. Apakah mungkin Rakrian Pangger yang mendalami semua ini? Seperti yang pernah diceritakan oleh pemuda dan orang tua di lereng bukit. Iya, hamba merasa juga demikian. Pemuda, putra dari Ki Sureng Kalasan itu dapat dipercaya. Dan semua ini sudah merupakan bukti. Karena itu, saya harap Tuanku lebih berhati-hati lagi jika menghadapi Rakrian Pangger itu. Atau mungkin juga pembesar lainnya yang belum kita ketahui siapa mereka. Iya, aku akan mencoba untuk berhati-hati. Tuanku Sanjaya. Ya, masuklah pengawal. Rakrian Pangger dan Kirandu menunggu Tuanku di luar dan mohon menghadap. Rakrian Pangger? Pengawal, apakah kau mengatakan bahwa kedua pengawal utamaku ini berada di sini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak mengatakan Nona Wulan dan Tuan Saka berada di dalam. Bagus. Suruh mereka masuk. Baik, Tuanku. Bersembunyilah kalian. Aku ingin lihat apa yang akan dilakukan oleh mereka. Tuan Rakrian Pangger dipersilakan untuk menghadap. Terima kasih. Satu-satunya kesempatan kita adalah saat ini. Kau harus memanfaatkan saat ini sebelum Baginda tahu rencana busukmu dari Anting Bulan dan Saka Palwaguna. Mari masuk. Baik, Tuanku Pangger. Salam hormat kami berdua, Tuanku Sanjaya. Ada apakah kalian menghadapku? Dan kelihatannya kalian sangat tergesa-gesa. Benar, Tuan. Di luar telah terjadi kerusuhan. Seseorang berniat membunuh. Membunuh aku? Iya, Tuan. Karena itulah saya membawa si Randu kemari untuk membantu Tuan jika sewaktu-waktu ada penjahat yang akan mengganggu Tuan. Tapi aku tidak membutuhkan bantuannya, Paman Pan. Aku dapat menjaga diriku sendiri. Ya, saya mengerti itu. Tapi Tuanku tidak boleh terlalu banyak mengurus hal-hal yang menyangkut masalah kamu. Ini adalah tugas mereka, para prajurit, Tuan. Iya, Tuanku. Hamba siap untuk menjaga Tuanku setiap saat, siang dan malam. Dan satu hal lagi, Kirandu orangku ini berhasil menemukan satu hal yang sangat mencurigakan, Tuan. Apa itu, Paman? Randu, tunjukkan pada Baginda temuanmu itu. Ini, Tuanku, sebuah surat persekongkolan di dalam keraton ini. Ini, bacalah, Tuanku. Kirandu kemudian melangkah maju mendekati Prabu Sanjaya dan kemudian menyerahkan surat yang terbuat dari kain tebal yang indah. Setelah memberikan surat tersebut, Kirandu menyingkir ke belakang Prabu Sanjaya. Dan pada kesempatan itulah Kirandu mempergunakan kesempatan yang tersedia. Raden Sanjaya sangat terkejut ketika merasakan ada angin berkesiur halus dekat sekali di belakangnya. Dan raja yang sangat sakti Mandraguna itu kemudian secara refleks berputar menghindari serangan tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba sebuah bendakan keras dan sebuah pukulan telah menghadangnya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-15, Rahasia Puncak Gunung Wukir. Sampai